Halo teman-teman, bersama saya Aldi. Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan tool do scraper. Untuk langkah pertama, yang harus kita persiapkan adalah link supplier yang akan kita scrap. Link suppliernya ini saya ambil dari Tokopedia. Untuk langkah yang selanjutnya, kita buka saja Good Scraper 1.4. Good Scraper ini adalah Good Scraper yang terbaru semenjak video ini dibuat. Nah, di sini sudah tersedia kolom-kolom yang akan kita isi. Di kolom website itu ada beberapa marketplace. Nah, yang akan kita pilih adalah Tokopedia, karena saya tadi mengambilnya di link Tokopedia. Di kolom URL seller ini, kita masukkan saja alamat yang kita tuju, yang kita scrap tadi kan, yang kita udah persiapkan di awal. Untuk kolom page from itu artinya maksudnya halaman 1 ke halaman misalnya 5, tergantung dari jumlah produk di suppliernya ya. Misalnya ada 400 produk, berarti kita perlu memasukkan angka 5, karena satu halaman itu ada 80 produk. Jadi kalau dikali 5 jadi 400 produk. Ini teman-teman bisa isi sesuai dengan jumlah produk supplier yang akan di scrap. Nah, di kolom selanjutnya, di kolom order by, itu ada beberapa pilihan kategori-kategori produk-produk yang diurutkan berdasarkan produk terbaru, terlaris, termurah, terupdate, dilihat terbanyak, atau ulasan terbanyak. Terserah teman-teman milih yang mana. Kalau saya pilih yang terbaru karena saya suka dengan produk-produk yang baru. Untuk selanjutnya yang yang kolom cast file itu diabaikan saja, karena memang ini bukan untuk untuk pilihan Tokopedia, karena untuk customer cast file ini khusus untuk ini custom link. Itu kalau custom link nanti saya akan jelaskan di akhir video ini. Dan untuk kolom selanjutnya itu kolom save to. Di sini kolom yang kita masukkan akan produk tersimpan di sini, di kolom ini. Terserah teman-teman mau simpan di mana, dibuat folder baru atau di folder yang sudah tersedia. Di sini saya akan menyimpan file di Dropship. Jadi file-file scrap yang telah sukses itu akan tersimpan di Dropship. Nah, setelah kita sudah mengisi kolom-kolom ini, maka langkah selanjutnya adalah klik tombol option. Setelah diklik, Windows option akan muncul. Nah, di sini sudah tersedia ya teman-teman settingan-settingan yang akan berguna untuk nanti pada hasil akhirnya. Di kolom markup price ini, di kolom persen atau rank ini ada dua cara menaikkan harga produk, berdasarkan persen atau berdasarkan rank. Saya akan jelaskan persen dulu. Untuk yang persen itu harganya terserah teman-teman mau menaikkan harga produk 10%, 20%, 30%, dan sebagainya. Nah, apabila teman-teman tidak ingin menggunakan persenan atau teman-teman mengambil untung dari
markup produk. Nah, pilihannya adalah rank 1 sampai 5. Nah, untuk ini rank 1 ini itu harga produk yang dari harganya 0 sampai dengan 50.000 atau 49.999, maka harganya kita naikkan, terserah teman-teman mau menaikkan berapa. Saya misalnya 5.000 ya. Nah, itu untuk di rank 1. Dan untuk seterusnya itu kita bebas mengisinya berapa saja. Misalnya 100.000, antara 100.000 dengan 200.000. Kita naikkan saja harganya menjadi misalnya 10.000. Dan ini berlaku untuk sampai rank 5 ya. Terserah teman-teman mau mengisinya berapa. Nah, langkah selanjutnya itu ada random image position. Apabila kita mau supaya posisi gambarnya tidak sama dengan supplier, kita bisa memilih random image position ini. Terus di download image itu ada dua pilihan. Pilihan pertama image dan link, dan pilihan kedua link only. Di pilihan image dan link ini, apabila kita mengkliknya, nanti yang di download itu image bersama dengan linknya. Kalau kita memilih link only, itu yang di scrap hanya linknya saja. Dan lebih bagus sih kita pilih yang ini saja, yang image dan link ini, karena nanti kita bisa memposting hasil scrapan kita ke berbagai macam marketplace. Nah, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke dalam fitur find and replace. Apa itu fitur find and replace? Fitur find and replace itu adalah fitur yang berguna untuk mencari kalimat yang tidak kita inginkan menjadi kalimat yang kita sukai. Misalnya di sini di Tokopedia ini saya mencari deskripsi produk, kalimat yang tidak kita inginkan itu misalnya kontak line. Kita copy saja kontak line-nya, kita masukkan ke dalam find and replace ini. Nah, kita sudah memasukkan file-nya. Sekarang kita memasukkan replace-nya. Replace-nya terserah. Misalnya teman-teman mau mengganti dengan kontak personalnya teman-teman, ya kita ganti saja 08 misalnya 12 bla 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 bla. Sudah. Setelah itu misalnya teman-teman ingin mengganti kalimat yang lain, ya teman-teman tinggal tekan enter dan akan masuk ke dalam baris yang kedua. Sudah itu teman-teman cari lagi. Misalnya di sini harga khusus di Tokopedia. Kita copy lagi. Kita copy aja harga khusus berbanding. Nah, kalimat ini kita ganti dengan menggunakan titik koma. Titik koma misalnya yang akan kita ganti itu belanja di toko kami dengan harga murah. Nah, di sini ada dua kalimat jadinya ya teman-teman. Kontak lain dan harga khusus berbelanja di Tokopedia. Jadi setiap
kalimat yang ada di deskripsi yang produk yang kita scrap itu akan digantikan dengan replace-nya misalnya ini untuk yang kontak, replace-nya untuk yang harga ini adalah belanja di toko kami. Nah, sudah. Setelah itu kita masuk lagi ke fitur prefix and postfix title. Nah, ini fitur ini adalah untuk menambahkan kalimat yang ada di judul produk. Misalnya saya menambahkan termurah. Nanti prefix yang kita isi ini termurah ini akan ada nanti di depan dari judul produk yang kita akan scrap nanti. Nah, untuk yang kolom postfix itu sama juga dengan yang di atas. Postfix itu menambahkan kata yang ada di title, tapi ini yang di akhir title. Misalnya kita menambahkan kata Bandung. Jadi nanti kalau kita menjalankan script ini akan ada termurah dan Bandung di setiap judul title produk yang kita scrap. Nah, langkah selanjutnya ada prefix and postfix description. Prefix dan postfix description ini hampir sama dengan yang ada di prefix dan postfix title. Nah, bedanya saja yang ditambahkan itu ada di deskripsi. Untuk prefix deskripsi itu kita bisa tambahkan misalnya selamat datang di toko kami. Begitu juga dengan postfix, misalnya terima kasih telah mengunjungi toko kami. Nah, nanti di setiap awalan deskripsi di produk yang kita akan scrap itu ada selamat datang di toko kami, dan begitu juga di akhir kalimat terima kasih telah mengunjungi toko kami. Nah, sesudah mengisi form yang ada di sini, kita tinggal mengklik tombol save. Klik saja. Nah, untuk selanjutnya setelah kita mengisi kolom-kolom yang telah tersedia dan kita sudah men-setting bagian option, langkah selanjutnya yaitu kita mengklik tombol start. Nah, kita tunggu sebentar. Apakah scriptnya akan bekerja? Ya, sudah mulai ya prosesnya. Kita tunggu saja sampai produk-produknya yang di scrap. Teman-teman, bila ada pertanyaan yang ditanyakan, silakan saja komentar di bawah video ini di kolom komentar ya. Ya, seperti janji saya di awal video, saya akan menunjukkan cara menggunakan custom link. Custom link itu ada di kolom website ya teman-teman. Nah, untuk memulai scrapan ini kita harus mempersiapkan beberapa langkah, yaitu kita harus membuka yang namanya Microsoft Excel.
Nah, di kolom pertama ini akan kita isi link-link yang akan kita scrap dari website Tokopedia, Bukalapak atau Shopee. Itu tergantung teman-teman mau men-scrap produk yang mana. Nantinya akan diisi kolom-kolom ini dengan link-link produk yang akan kita scrap. Untuk langkah selanjutnya, kita mencari produk yang akan kita scrap. Misalnya ini ya, di sini ada beberapa produk yang kita akan scrap. Saya contohkan aja ini, misalnya produk Samsung ini ya. Kita klik aja. Nah, sudah muncul. Selanjutnya kita hanya mengcopy link URL produknya saja. Kita copy, kita masukkan ke Excel ini. Nah, kita cari lagi produk yang mana yang akan kita scrap lagi. Nah, kita pilih yang produk yang kedua ya. Produk yang kedua kita copy saja URL-nya, kita masukkan ke dalam Excel. Nah, selanjutnya teman-teman bisa ngisi terserah teman-teman ya, mau itu 10 link, 5 link, bahkan bisa 100 link ya di sini di kolom pertama. Nah, setelah itu kita save as. Di sini kita harus men-save di dalam format CSV ya teman-teman. Kalau kita men-save di file yang lain, misalnya Excel workbook ini, ya nanti nggak bisa dibaca oleh dot scrapernya. Jadi kita harus memilih CSV ini ya teman-teman, CSV MS-DOS. Kita pilih, kita save misalnya scrap kepala bebas lah namanya, scrap 1 misalnya. Kita save, yes. Kita closing, save lagi, save lagi, yes lagi, yes. Nah, setelah itu kita akan memulai men-scrap file yang tadi, yang kita simpan tadi. Kita buka di sini, di browse ini, kita ambil file yang Excel kita save tadi ya, yang berformat CSV. Scrap 1 ini kan tadi namanya. Kita open. Yang di kolom save to, ini adalah folder yang akan kita save. Folder dimana tujuan alamat yang kita save. Misalnya saya milih dropship, pencet OK, lalu kita pencet start. Kita tunggu sebentar.
Ya, ternyata berhasil dan sukses. Sekian dari saya, teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas.